Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul diferensi sosial. Adapun anggota dari kelompok 9 atas nama yang pertama Muhammad Alif Razak, kedua Eko Cahyopurnomo, ketiga Muhammad Aksa Lukmanul Hakim, yang keempat Nining Apriani, dan yang kelima atas nama saya sendiri Bintang Maharani Putri Z. Baiklah, sekarang saya berikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kami. Diferensi sosial, yakni kecenderungan ke arah perkembangan sosial yang berlawanan seperti perbedaan menurut ciri-ciri biologis antara manusia atau dasar agama, jenis kelamin, dan profesi. Di masyarakat manapun, struktur sosial yang ada umumnya ditandai oleh dua ciri yang khas. Pertama, secara vertikal. Secara vertikal, struktur sosial masyarakat ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara kelas sosial dan polarisasi sosial yang cukup tajam. Kedua, secara horizontal. Secara horizontal, masyarakat ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, profesi, ras, serta perbedaan kedaerahan. Hak dan kewajiban seorang buruh dan majikan, misalnya di mata hukum secara normatif sama, tetapi karena antara keduanya dari segi kekuasaan dan ekonomi jauh berbeda, maka pola hubungannya pun menjadi tidak seimbang. Seorang buruh jelas posisinya akan lebih dominan dan berhak memerintah para buruhnya. Sebaliknya, para buruh akan bersikap hormat kepada majikan yang membayarnya, memperoleh upah yang layak. Misalnya secara hukum adalah hak kaum buruh. Namun, karena para buruh menyadari bahwa mencari pekerjaan itu sulit dan tidak memiliki alternatif untuk bekerja di sektor lain, maka sering kita temui banyak kaum buruh yang relatif pasrah dengan keadaan, kendati diberi upah di bawah KUM atau ketentuan upah minimum. Masyarakat manusia pada dasarnya bisa dibedakan atau terdiferensiasi menurut berbagai kriteria seperti ciri fisiologis dan ciri kebudayaan. Berikut ini akan saya uraikan beberapa wujud diferensiasi yang menonjol dalam masyarakat, yakni ras, etnik, agama, dan jenis kelamin. Pertama, perbedaan ras. Menurut Horton dan Hur, ras adalah suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Selain dalam segi ciri fisik, dalam banyak hal juga ditentukan oleh pengertian yang digunakan oleh masyarakat. Ras dalam definisi berdasarkan geografis adalah kumpulan individu atau kelompok yang berupa masyarakat sejumlah ciri dan yang menghuni suatu teritori secara acapkali berasal mula sama. Menurut G. Covier, membedakan masyarakat ke dalam 3 ras pokok, yaitu ras kulit putih atau Kaukasoid, ras kuning atau Mongoloid dan orang Amerika, dan ras hitam atau Etiopoid, Australia dan Melanesia. Kedua, perbedaan etnik. Menurut Koetjariningrat, konsep yang mencakup dalam istilah suku bangsa adalah suatu golongan masyarakat yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya dan kesadaran dan identitas tadi seringkali, tetapi tidak selalu juga dikuatkan oleh kesatuan atau persamaan bahasa. Suatu kelompok etnik adalah kelompok yang diakui oleh masyarakat dan
oleh kelompok etnik itu sendiri sebagai suatu kelompok yang tersendiri. Misalnya, kita mengenal ada etnik Jawa, Ambon, Madura, Cina, Minang, Batak, dan sebagainya. Keberadaan kelompok etnik tersebut tidak selamanya permanen dan bahkan acap kali hilang karena adanya asimilasi dan amalgamasi. Asimilasi adalah perbaruan budaya di mana dua kelompok melebur kebudayaan mereka sehingga melahirkan satu kebudayaan, sedangkan amalgamasi adalah perbaruan biologis antara kelompok manusia yang masing-masing memiliki ciri fisik yang berbeda sehingga keduanya menjadi satu rumpun. Ketiga, perbedaan agama. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci, dan bahwa kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang disebut umat. Menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia, ada beberapa agama, yakni agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Keempat, perbedaan jenis kelamin. Di dalam masyarakat primitif dan tradisional, perbedaan jenis kelamin seringkali merefleksikan perbedaan hak dan kewajiban di mana kedudukan kaum wanita dalam banyak hal ditempatkan lebih rendah daripada kaum pria. Tetapi seiring dengan meningkatnya gerakan emansipasi dan makin bertambahnya jumlah keterlibatan kaum wanita dalam sektor publik sedikitnya telah menyebabkan makin menguatnya tuntunan agar antara wanita dan pria ditempatkan dalam kedudukan yang sejajar. Sekurang-kurangnya ada 3 faktor yang menyebabkan integrasi sosial dan kerjasama antar kelompok dalam diferensiasi sosial pecah, sehingga terjadi disorganisasi sosial. Ketiga faktor itu adalah 1. Faktor politik, 2. Faktor ekonomi, dan 3. Faktor sosial budaya. Faktor politik. Hubungan antar kelompok yang berbeda yang semula rukun suatu saat bisa berubah menjadi penuh konflik ketika di dalamnya diberi muatan politik atau dimanipulasi untuk kepentingan elit-elit politik. Di Indonesia, pengalaman buruk yang serupa pernah terjadi di zaman pemberontakan G30S PKI. Masyarakat desa yang semula hidup rukun, saling tolong-menolong, berubah saling curiga, saling bertikai, dan bahkan saling membunuh karena dimanipulasi untuk kepentingan politik PKI. Faktor ekonomi. Perbedaan antar kelompok bisa berubah menjadi permusuhan atau minimal sikap antipati ketika perbedaan antara masing-masing kelompok itu bersejajaran dengan kesenjangan kelas ekonomi. Di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir, kita tentu pernah mendengar atau membaca bahwa beberapa kali kerusuhan sosial sempat muncul karena disilut oleh isu konflik antar etnis. Peristiwa Tanjung Priok, peledakan bom di BCA, kasus IRA, atau peristiwa Solo. Faktor sosial budaya. Yang dimaksud faktor sosial budaya di sini terutama adanya ikatan primordialisme antar kelompok satu dengan yang lain antar dasar solidaritas etnis, ras, kelas, atau sentimen kedaerahan. Contoh sederhana yang memperlihatkan bahwa ikatan primordialisme bisa memicu terjadinya konflik antar kelompok bisa disimak dari peristiwa perselisihan antar para pendukung fanatik sepak bola. Di Indonesia, konflik antar supporter juga sering terjadi ketika Persebaya bertanding dengan Arema yang keduanya sebenarnya sama-sama warga Jawa Timur. Acap kali diwarnai kerusuhan di antara para pendukungnya. Ketika reformasi telah bergulir di sejumlah daerah di Indonesia,
Kita tentu sudah mengetahui bagaimana pemberontakan berdarah antar penduduk asli Dayak dan pendatang yang berasal dari etnis Madura terus bergulir. Tidak hanya terjadi di Sampit, tetapi telah merambah ke wilayah di sekitarnya. Ratusan jiwa melayang sia-sia, sebagian dalam kondisi sangat mengenaskan, kepalanya dipenggal, dan kemudian diarak keliling kota di bawah tatapan ribuan mata yang nanar memerah. Seperti mengulangi kembali sejarah pertikaian antar etnis yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat, Ambon, atau yang lain. Bentrokan dan aksi berdarah yang terjadi di Sampit. Secara teoritis, pada tingkat individu antar etnis memang terkadang dapat dieliminasi dengan adanya proses interaksi sosial dainess dan mekanis cross-root elimination, tetapi pada tingkat kelompok niscaya yang namanya syaka-sangka dan dendam akan tetap membara. Perseteruan seperti dikatakan Paul Spencer pada dasarnya adalah dampak dari terjadinya suatu kematian membangkitkan perasaan sakit hati dan dendam berdarah dari suatu kelompok terhadap kelompok lain. Dalam kurung Cooper and Cooper 2000 bagi 358. Meski di sebagian komunitas, perseteruan antara etnis riskan terjerumus dalam konflik yang berdarah, tetapi ternyata di beberapa komunitas yang lain, perbedaan yang ada tidak selalu harus berbuntut dengan konflik yang terbuka. Sekadar contoh, lihat saja bagaimana interaksi sosial antara kelompok masyarakat yang berlangsung di kawasan utara kota Surabaya. Di sana kita tahu berbagai kelompok etnis hidup dan mencari nafkah bersama dengan caranya masing-masing. Penduduk kota yang berasal dari etnis Cina, Madura, Arab, Jawa, dan lain-lain. Secara fisik bermukim di perkampungan yang berbeda dan secara kultural memiliki adat istiadat yang berbeda secara diametral. Tetapi karena satu dengan yang lain diikat oleh kepentingan yang sama dan pola hubungan sosial yang sifatnya fungsional, maka perbedaan kemudian terbukti dapat diredam. Sebuah studi yang dilakukan FISIP Universitas Airlangga menemukan paling tidak ada 3 faktor sosial yang berfungsi positif mengeliminasi agar perbedaan antara etnis yang ada tidak meruncing menjadi pergesekan sosial yang manifest. Pertama, karena adanya pola hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme antara etnis yang berbeda dalam kegiatan produksi. Seorang etnis Madura yang bekerja pada juragan Cina, misalnya, ia tidak akan mempersoalkan status dan peran sosialnya sepanjang dalam soal upah relatif dapat disepakati kedua belah pihak dan satu sama lain saling bertoleransi dengan caranya masing-masing. Kedua, karena adanya forum atau zona netral yang dapat dijadikan titik pertemuan antara etnis yang secara kultural berbeda yang berfungsi melahirkan cross-cutting loyalties. Dengan menjalin komunikasi dan hubungan sosial yang intensif antar etnis satu dengan yang lain, bukan saja makin mengenal karakter masing-masing, tetapi di sana pelan-pelan juga mulai tumbuh kesadaran bahwa antara mereka dengan etnis yang lain memang berbeda, tanpa harus saling mensubordinasi. Seorang Cina pemilik toko misalnya mungkin saja ia sempat was-was ketika menerima seorang pegawai dari etnis tertentu yang dipersepsi cenderung bersikap keras dan sulit diatur. Tetapi setelah masing-masing pihak saling mengenal, maka syakwasangka atau stigma sosial semacam ini ternyata disadari tidak selalu benar. Ketiga, karena dukungan dan sense of belonging yang tinggi dari tokoh masyarakat dan agama serta lembaga sosial untuk tetap menjaga dan mencegah kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang terbuka. Pengalaman di Surabaya selama ini telah membuktikan bahwa setiap terjadi percikan konflik, para tokoh masyarakat dan agama, termasuk pula organisasi sosial seperti NU atau Muhammadiyah, umumnya selalu berhasil meredam lewat pendekatan sosial, kultural,
yang fleksibel. Diferensiasi sosial di satu sisi memang mudah tergelincir dan dimanipulasi hingga melahirkan disorganisasi sosial. Tetapi di sisi yang bersamaan, adanya diferensiasi sosial sebenarnya tidak juga berarti akan selalu berubah menjadi konflik bila mana masyarakat pintar-pintar menjaga dan mengaturnya. Studi yang dilakukan Nasikun pada tahun 1984, seorang pakar sosiologi dari Universitas Gadjah Mada menemukan ada 2 faktor yang menyebabkan konflik di dalam masyarakat yang pluralistis yang meletup menjadi konflik yang terbuka, yaitu yang pertama cross-cutting affiliations dan yang kedua cross-cutting loyalties. Menurut Nasikun, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi oleh karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial. Mengapa? Oleh karena dengan demikian, setiap konflik yang terjadi di antara kelompok sosial dengan kelompok sosial lain segera akan dinetralisir oleh adanya loyalitas ganda dari para anggota masyarakat terhadap berbagai kelompok sosial.